Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 materi coaching supervisi akademik yang terdiri pengamat, coach, dan coaching. Saya, Kuku Heri Purbawati dari TK Pertiwi 1 Punggelan. Saya Taat Puji Rahayu dari SD Negeri 1 Pinggit. Saya Buda Fitriani dari TKIT Mutiara Hati, Kelampok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kuku. Waalaikumsalam Bu Taat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Taat sehat? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Iya Bu Kuku. Katanya sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang perlu kita bicarakan ya Bu Kuku. Iya, Bu. Bu Kuku, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Iya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya? Nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachee. Apakah jawabannya sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan jenengan sebagai coach? Jangan lupa Anda sebagai coach juga harus memegang prinsip dari coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Ibu, sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang mau saya tanyakan Bu Kuku. Apakah boleh? Iya Bu, boleh Bu. Iya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Terima kasih Bu Taat. Yang pasti nantinya yang akan saya kembangkan dalam proses coaching yaitu tentang kompetensi coaching itu sendiri Bu. Yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kepada coaching. Oke, Ibu berarti ada 3 yang mau dikembangkan ya. Yang Betul, Bu. pertama kehadiran penuh, yang kedua Mendengarkan aktif. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke. Di antara ketiga-tiganya, kira-kira mana yang akan lebih spesifik untuk nanti dikembangkan dalam observasinya Ibu Kuku? Iya Bu Taat, intinya nanti ada yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh atau present dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Begitu ya. Iya. Berarti yang mau dikembangkan penuh yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, betul, Bu. Indikator yang ingin dicapai oleh Bu Kuku itu apa? Nanti pada proses coaching, indikator yang ingin saya capai yaitu tentang mendapatkan solusi Bu. Mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan bisa mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menentukan solusi tersebut Bu. Oke, berarti yang Ibu harapkan dari coaching dapat menemukan solusi. Iya. Dan dia juga bisa menggunakan langkah-langkah dengan ide-ide kreatifnya sampai menemukan solusinya seperti Iya, itu. betul Bu. Betul, Bu. Oke. Ibuku terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti melakukan proses coaching. Semoga berjalan lancar. Terima kasih. Dan hasilnya baik sesuai yang diharapkan oleh coachingnya. Oke. Setelah kita selesai ngobrol ini, apakah Ibuku sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah siap Bu. Ya, monggo saya. Assalamualaikum Mbak Huda. Waalaikumsalam Bu Kuku. Apa kabarnya nih Mbak Huda nih? Alhamdulillah sehat, Bu Kuku sehat. Alhamdulillah sehat Mbak Huda.
Ini kemarin itu Mbak Huda menghubungi saya, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Nah, sekarang kita sudah bertemu. Intinya apa nih tujuannya Mbak Huda ini kita bertemu ini sekarang? Iya Bu, saya ini mau curhat sama buku Iya. tentang permasalahan saya di sekolahan Iya. dengan rekan sejawat. Jadi gini Bu, ada murid saya itu kan pindahan dari kelas sebelah. Nah di situ sepertinya sama gurunya itu memang kurang diperhatikan. Iya. Jadi anak ini tuh sebelumnya tidak suka belajar di kelas, sukanya bermain kayak gitu, terus tidak mengikuti pelajaran. Nah, ketika anak ini pindah ke kelas saya, anak ini alhamdulillah jadi mau ikut pelajaran, nyaman Alhamdulillah. seperti itu. Nah, permasalahannya begini Bu. Jadi setelah anak ini pindah itu, guru sebelumnya itu jadi berbeda sikapnya sama saya seperti itu. Mungkin beliau ada rasa bersaing atau bagaimana, saya juga nggak tahu nih Bu. Menurut bukuku gimana ya? Ini Bu Huda sendiri apa yang membuat Bu Huda tidak nyaman? Ya, yang membuat saya tidak nyaman Iya. itu akhir-akhir ini itu beliau sikapnya berbeda dengan saya. Seperti itu. Jadi agak menjauh seperti itu Bu sama saya. Jadi saya kurang nyaman. Kurang nyaman ya, Bu Huda, ya. Harusnya kan kita saling bekerja sama seperti Iya, itu. betul ya Bu Huda ya. Terus kapan nih Bu Huda merasakan rasa tidak nyaman itu sejak kapan? Kalau merasa tidak nyamannya, ini kan anak ini pindahnya itu sudah 2 minggu ya Bu. Iya. Lah merasa mulai tidak nyaman ini ketika 1 minggu terakhir ini, belakangan ini saya merasa Iya, merasa tidak nyaman. tidak ya. nyaman. Terus kalau misalkan kita memakai skala ya Bu ya Huda ya. Dari skala 1 sampai 10, bagaimana hubungan Mbak Huda ini dengan rekan sejawat ini, dengan rasa ketidaknyamannya ini? Terus setelah adanya ketidaknyaman ini menjadi skala berapa sekarang? Yang dari awalnya dulu sebelum ada kejadian, berapa skalanya? Terus yang sekarang itu jadi berapa skalanya? Bu, kalau dulu itu kita deket Bu, skalanya itu kalau memakai 1 sampai 10 ya 8 Oh, dekat skalanya. Bu ya. Ya lumayan dekat sekali. Tapi setelah ini akhir-akhir ini jadi menurut saya itu menurun jadi 5 Bu Oh, skalanya. jadi menurun ya, jadi begini ya, seperti itu ya. Terus menurut Mbak Huda sendiri, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam Mbak Huda memperbaiki hubungan dengan rekan sejawatnya? Iya, saya kan memang ingin memperbaiki hubungan saya dengan teman ini ya. Hambatannya paling ya ini Bu, waktu. Nah, Waktu ya. iya waktunya. Karena kita akhir-akhir ini jarang ketemu Bu. Ya di selain kesibukan di sekolahan memang ya saya juga kan ikut CGP seperti ini, jadi jarang di sekolahan. Kalau habis mengajar saya langsung ada jimit kayak gitu, jadi waktu sih. Jadi terbentur waktu ya, seperti Iya, itu ya yang Bu Huda waktunya. rasakan. Terus kira-kira apa solusinya ini dari kejadian ini? Apa solusinya? Apa rencana Mbak Huda ke depannya? Iya. Kalau saya sih pengennya ya Bu, pengennya kita kembali akur lagi seperti itu ya. Dan saya ini berencana saya mau menyapa terlebih dahulu, membuka Iya. komunikasi terlebih Komunikasi. dahulu ya sama beliau. Terus saya mau menceritakan sebenarnya tidak ada maksud untuk bersaing dengan Iya. beliau. Saya hanya memberikan apa yang anak butuhkan seperti itu. Terus kalau memang ada salah juga saya akan minta maaf. Iya, Seperti itu. seperti ya, bagus sih Bu Huda seperti itu. Terus adakah prioritas untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Menjadi prioritasan Mbak Huda? Prioritasnya saya pengennya secara pribadi itu ya, masalah ini bisa selesai. Kemudian kalau memang tidak selesai dengan pribadi ya nanti ada opsi selanjutnya, saya ingin bercerita dengan rekan sejawat yang lebih senior. Seperti itu. Ya semoga sih harapannya beliau bisa menjadi penengah dari masalah Iya. ini. Seperti itu ya. Terus Mbak Huda sendiri apa nih komitmen Mbak Huda terhadap rencana tersebut? Komitmen. Oke, kalau komitmennya ya itu saya akan meminta maaf terlebih dahulu, terus kemudian meminta maaf, membuka
komunikasi. Terus kemudian yang berikutnya kalau memang tidak berhasil ya saya ingin meminta bantuan rekan sejawat gitu. Dan opsi terakhir kalau memang belum berhasil juga saya mau meminta bantuan kepada kepala sekolah karena beliau kan pemegang kepemimpinan ya, mudah-mudahan beliau bisa menjadi penengah. Itu komitmennya Mbak Huda ya, Iya. untuk rencana tersebut ya, mudah-mudahan itu nanti berjalan. Terus siapa nih kira-kira siapa yang dapat membantu Mbak Huda dalam menjaga komitmen ini? Yang bisa membantu itu ya rekan sejawat, iya rekan sejawat, terus yang lebih senior, kemudian juga kepala sekolah. Seperti itu ya. Iya. Terus dari pertemuan ini ya Bu Huda ya, nanti itu apa nih yang dapat diambil dari pertemuan ini? Yang dapat saya simpulkan Bu, alhamdulillah ini saya jadi menemukan solusi untuk Iya. permasalahan saya itu. Saya mau meminta maaf terlebih Iya. dahulu, membuka komunikasi dengan guru tersebut. Kemudian ketika memang belum berhasil, saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat yang lebih senior. Dan kalau belum berhasil juga, semoga opsi yang terakhir ini bisa memberikan solusi dengan saya konsultasi kepada kepala sekolah. Seperti itu ya Bu Huda ya. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik ya Bu Huda ya. Amin, terima kasih. Berjalan dengan baik, kembali hubungannya baik juga dengan rekan sejawat tersebut, dan semoga Bu Huda sehat, semuanya sehat. Itu ya Bu Huda ya. Iya, terima kasih ya Bu Kukuh. Iya. Dengan berbincang dengan Bu Kukuh ini saya jadi rasanya plong gitu. Alhamdulillah. Di hati sudah tidak ada pikiran, sudah menemukan solusi seperti itu. Terima kasih ya Bu Kukuh. Alhamdulillah ya Bu Huda ya. Oke, assalamualaikum Bu Huda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Kukuh. Waalaikumsalam Bu Taat. Iya, kelihatannya Bu Kukuh sudah lega ya. Sudah Bu. Iya, sudah Sudah. melaksanakan tugasnya Sudah ya. Bu, sudah melakukan coaching Bu. Oh iya, oke. Gimana tadi Bu Kukuh sebagai coach, apakah sudah melakukannya dengan baik dan coachingnya sudah mendapatkan solusinya dengan tepat? Alhamdulillah sudah Bu. Coachingnya sendiri sudah menemukan solusinya Bu. Dan insya Allah sudah ada langkah-langkahnya yang diambil dari coachingnya. Iya. Berarti proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah lancar Bu. Oke. Bu Kukuh, tadi berarti bisa dikatakan prosesnya sudah berhasil ya Bu ya? Ya, alhamdulillah berhasil. Iya, menyampaikannya sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menyatakan tujuan kepada koci, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, kemudian Bu Kukuh juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana dan aksi tindakan apa yang akan dilakukan oleh koci tersebut dengan baik ya. Iya. Bu Kukuh juga sudah berhasil untuk menemukan koci tersebut dengan rasa tanggung jawab dalam melakukan aksinya ke depannya nanti. Iya, iya betul Bu. Oke. Tadi saya juga mengamati Bu Kukuh sudah mendengarkan percakapan antara Bu Kukuh dengan koci. Ibu sudah fokus. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan antara Bu Kukuh dengan koci. Kalau Bu Kukuh itu sudah fokus terhadap koci, artinya sudah ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari koci. Oke, Bu ya sudah sangat bagus menurut saya. Terima kasih Bu. Iya, luar biasa yang sudah Ibu berikan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu tambah sukses Terima kasih Bu Taat. dan diberi kemudahan untuk melakukan coaching-coaching berikutnya, dan semoga apa yang Ibu lakukan bermanfaat buat orang lain. Insya Allah amin Bu Taat. Oh iya Bu Kukuh, ada yang mau saya tanyakan satu lagi? Boleh? Boleh Bu. Oke. Kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu Kukuh tingkatkan dalam proses coaching sebelumnya, dalam proses coaching selanjutnya berdasarkan hasil atau proses coaching pada hari ini?
kasih Bu Taat. Insya Allah nanti untuk kedepannya Iya. yang ingin saya kembangkan dalam proses coachingnya itu saya ingin sekali mendalami lagi Bu tentang alur tirta. Jadinya nanti hasil akan lebih bagus lagi Bu, seperti itu. Oke, berarti Bu Kuku nanti kedepannya ingin mendalami lagi ya, biar Iya. lebih ahli lagi Iya, ya betul, sebagai Bu. coach ya. Betul Bu Taat. Oke, bagus sekali niatannya Bu Kuku. Oke Bu Kuku, sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, dan Ibu sebagai coach juga sudah bertugas dengan baik, coachingnya dan sudah ini ya, sudah menemukan solusi Betul. dengan langkah-langkah yang bisa coach lakukan. Iya betul Bu Taat. Oke, salam sukses ya buat Ya, Bu terima Kuku kasih Bu ya. Taat. Terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, sama-sama Bu Taat. Oke. Sehat-sehat selalu Bu Taat. Oke. Assalamualaikum Bu Taat. Waalaikumsalam Bu Buda. Gimana kabarnya hari ini Bu Taat? Alhamdulillah baik. Bu Buda bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, ini apa cuacanya cerah sekali ya Bu ya? Sepertinya enak untuk kita ngobrol ini. Iya, betul. Oh iya, oke Bu Taat, hari ini akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu Buda. Oh iya, sebelum Bu Taat melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu Taat? Boleh Bu. Oke. Nanti pada saat coaching, saya akan mengamati coaching dan coach untuk saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian nanti juga saya akan mengamati apakah Bu Taat sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu dalam menggali solusi untuk coachingnya ini ya. Iya. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Taat ajukan. Seperti itu ya Bu. Kemudian nanti jangan lupa Bu Taat, ketika proses coaching Bu Taat harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Oke, Bu Taat untuk kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai. Boleh saya bertanya sedikit? Boleh. Iya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, Bu Taat? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini pastinya ada 3 inti kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berhubungan dengan inti permasalahan dari si coachingnya. Oke, jadi ada 3 yang kompetensi yang ingin Bu Taat kembangkan ya. Kompetensi Pertama ada present, kehadiran penuh, ya. mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot, seperti itu ya Bu ya. Iya. Pertama ada. Oke, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Oke, jadi yang ingin dispesifikkan adalah kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu ya. Oke, Sudah. Oke Bu Taat, jadi harapan dari proses coaching nanti coach dapat menemukan solusi ya untuk permasalahannya sendiri, seperti itu ya Bu. Iya. Baiklah, silakan Bu Taat melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Taat ya. Iya Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Taat. Sama-sama, Bu Silakan Taat. Bu Taat melakukan proses coaching.
Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama buku, Waalaikumsalam Bu Taat. gimana kabarnya hari ini Bu Buku? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu alhamdulillah. Taat Ya. gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Bu Buku, kemarin menghubungi saya, katanya hari ini ada yang mau diobrolkan dengan saya ya? Iya betul Bu Taat. Iya. Ada sedikit yang ingin saya obrolkan dengan Bu Taat. Oh gitu ya. Berarti tujuannya Bu Buku datang menemui saya pada pagi hari ini ada apa Bu Buku? Begini Bu Taat, saya itu sebenarnya ada sedikit permasalahan. Itu dengan saya kan mempunyai anak didik baru ya Bu Taat ya. Dan sepertinya untuk anak didik baru ini saya merasa saya kurang pendekatan Bu Taat. Atau saya merasa bagaimana dikurang. Intinya saya merasa kurang pendekatan terhadap anak didik saya itu. Untuk anak didik baru tersebut ini dia berasal dari keluarga yang mohon maaf sekali orang tuanya berpisah atau bercerai seperti itu ya. Mungkin kalau saya amati itu anak tersebut sebenarnya kurang perhatian. Jadi karena untuk mencari perhatian mungkin jadi di sekolah setiap ada kegiatan sekolah di kelas maupun di lingkungan sekolah itu anak selalu usil sama teman-temannya Bu Taat seperti itu. Jadi banyak sekali anak-anak yang kadang-kadang suka nangis, saya lihat sendiri juga kadang-kadang ada anak yang suka cerita Bu ini teman jadi nakal seperti itu. Padahal menurut saya itu sebenarnya bukan nakal Bu, hanya kurang perhatian seperti itu. Dan saya kesini berbicara sama Bu Taat, semoga nanti saya mendapatkan solusinya seperti itu Bu Taat. Oh begitu ya Bu. Ya berarti Ibu punya siswa baru dengan latar belakang bahwa siswa tersebut itu broken home gitu. Iya, Ya, betul. broken home terus jadi mengarah kurang Iya, perhatian, betul sekali. terus dilampiaskan ke teman-temannya Iya, seperti itu. betul. Iya, berarti Bu Kuku ingin mencari solusi berarti. Iya, betul. Oh, oke. Mungkin karena pendekatan selama ini saya masih kurang seperti itu Bu Taat. Iya. Bu Kuku saya mau bertanya ya. Iya. Menurut Bu Kuku bagaimana sikap anak tersebut kepada teman-temannya? Ini anak tersebut itu karena mungkin merasa kurang perhatian, jadi seperti ini. Dia itu suka usil Bu. Jadi usilnya itu bukan berarti dia itu secara fisik bukan menyakiti secara fisik bukan, tetapi usilnya seperti ini. Kadang-kadang ada anak yang sedang mengerjakan tugas atau sedang istirahat itu dicolek-colek Bu. Jadi anak yang lainnya itu seperti kurang nyaman seperti itu Bu. Jadi menimbulkan setiap hari itu seperti ada anak yang menangis seperti itu Bu Taat. Seperti itu ya. Apa yang Anda rasakan dengan permasalahan ini sehingga membuat Anda itu merasa tidak nyaman? Nah, saya tuh merasa tidak nyaman seperti ini Bu. Saat saya ingin melakukan pendekatan terhadap anak baru tersebut ini ya Bu, ternyata anak yang lain itu seperti cemburu Bu. Jadi mungkin anak yang lain itu merasa perhatian saya mungkin tertuju kepada anak baru tersebut. Padahal semua anak yang di kelas itu saya berikan perhatian semuanya seperti itu. Karena anak ini baru terus ada broken home seperti itu, saya kasih perhatian agar anak itu jadi tidak mengusir temannya seperti itu. Cuma teman yang lain itu Bu yang merasa cemburu seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Dari skala 10 anak itu ketika dikasih perhatian sama buku dilakukan pendekatan di skala berapa? Sementara ini saya merasakan itu pendekatan yang saya lakukan itu masih di skala 7. Oh, skala 7. Iya. Dari skala 7, nah Bu Puput ini mengharapkan nantinya di skala berapa? Saya sih menginginkan untuk skala 9 seperti itu ya Bu ya, untuk agar saya itu lebih benar-benar memberikan pendekatan terhadap anak gitu, agar anak tersebut juga alih-alih nanti berangsur-angsur nanti jadi lebih sikapnya dia di sekolah sama teman-temannya itu lebih baik lagi seperti itu. Menginginkan untuk yang ke skala 9 paling nggak seperti itu. Berarti langkah-langkah Bu Puput itu untuk menyelesaikan permasalahan ini apa saja Bu? Insya Allah nanti saya berpikiran seperti ini Bu. Saya ingin
ingin melakukan pendekatan terhadap anak, tetapi yang tidak membuat anak yang lain itu cemburu seperti itu ya. Jadi saya berencana untuk datang ke rumahnya sepulang dari sekolah. Jadi di luar jam sekolah saya akan datang ke rumahnya, ke rumah anak tersebut untuk melakukan pendekatan. Saya nanti di sana bisa menanyakan mengapa anak itu menjadikan bergaul itu seperti apa di rumah, gimana perhatiannya orang tua juga di rumah seperti itu, karena memang di rumah itu dia tinggalnya sama kakek neneknya seperti itu. Berarti tidak ada salah satu dari orang tuanya yang menemani ibu? Tidak Bu, karena orang tuanya itu mamanya sendiri kan sudah berpisah. Mamanya itu bekerja di Jakarta, sementara ayahnya juga bekerja Bu, di luar kota juga. Jadi anak ini tinggalnya sama kakek neneknya seperti itu. Dan kakek neneknya ini sudah sepuh, sudah tua sekali. Menurut bukuku, ketika mau melakukan penyelesaian atau mencari solusi, ada hambatan apa yang ibu hadapi? Yang saya pikirkan tentang hambatan itu karena anak baru itu tinggalnya sama kakek neneknya, sementara untuk perhatian kakek nenek itu karena sudah kondisinya sudah sepuh itu tua, jadi mungkin kurang perhatian, jadi kurang untuk saya datang ke rumahnya itu nanti tanggapan orang tua yang sudah kakek nenek itu akan kurang Bu, jadi kurang, itu yang menjadi hambatan. Jadi nanti Assalamualaikum Bu Kuku. Waalaikumsalam Bu Taat. Gimana kabarnya hari ini Bu Kuku? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu alhamdulillah. Taat Ya. gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Bu Kuku kemarin menghubungi saya, katanya hari ini ada yang mau diobrolkan dengan saya ya? Iya betul Bu Taat. Iya. Ada sedikit yang ingin saya obrolkan dengan Bu Taat. Oh gitu ya. Berarti tujuannya Bu Kuku datang menemui saya pada pagi hari ini ada apa Bu Kuku? Begini Bu Taat, saya itu sebenarnya ada sedikit permasalahan. Itu dengan saya kan mempunyai anak didik baru ya Bu Taat ya. Dan sepertinya untuk anak didik baru ini saya merasa saya kurang pendekatan Bu Taat, atau saya merasa bagaimana kurang. Intinya saya merasa kurang pendekatan terhadap anak didik saya itu. Untuk anak didik baru tersebut ini dia berasal dari keluarga yang mohon maaf sekali orang tuanya berpisah atau bercerai seperti itu ya. Mungkin kalau saya amati itu anak tersebut sebenarnya kurang perhatian. Jadi karena untuk mencari perhatian, mungkin jadi di sekolah setiap ada kegiatan sekolah, di kelas maupun di lingkungan sekolah itu anak selalu usil sama teman-temannya Bu Taat seperti itu. Jadi banyak sekali anak-anak yang kadang-kadang suka nangis, saya lihat sendiri juga kadang-kadang ada anak yang suka cerita, Bu ini teman jadi nakal seperti itu. Padahal menurut saya itu sebenarnya bukan nakal Bu, hanya kurang perhatian seperti itu. Dan saya kesini berbicara sama Bu Taat, semoga nanti saya mendapatkan solusinya seperti itu Bu Taat. Oh begitu ya Bu. Ya, berarti Ibu punya siswa baru dengan latar belakang bahwa siswa tersebut itu berpenghung gitu. Iya, Ya, betul. berpenghung terus jadi mengarah kurang Iya, perhatian, betul sekali. terus dilampiaskan ke teman-temannya Iya, seperti itu. betul. Iya, berarti Bu Kuku ingin mencari solusi berarti. Iya, betul. Oh, oke. Mungkin karena pendekatan selama ini saya masih kurang seperti itu Bu Taat. Iya. Bu Kuku, saya mau bertanya ya. Iya. Menurut Bu Kuku, bagaimana sikap anak tersebut kepada teman-temannya? Ini anak tersebut itu karena mungkin merasa kurang perhatian, jadi seperti ini. Dia itu suka usil Bu. Jadi usilnya itu bukan berarti dia itu secara fisik, bukan menyakiti secara fisik, bukan, tetapi usilnya seperti ini. Kadang-kadang ada anak yang sedang mengerjakan tugas atau sedang istirahat itu dicolek-colek Bu. Jadi anak yang lainnya itu seperti kurang nyaman seperti itu Bu. Jadi menimbulkan setiap hari itu seperti ada anak yang menangis seperti itu Bu Taat. Seperti itu ya. Apa yang Anda rasakan dengan permasalahan ini sehingga membuat Anda itu merasa tidak nyaman? Nah, saya tuh merasa tidak nyaman seperti ini Bu. Saat saya ingin melakukan pendekatan terhadap anak,
anak baru tersebut ini ya Bu, ternyata anak yang lain itu seperti cemburu Bu. Jadi mungkin anak yang lain itu merasa perhatian saya mungkin tertuju kepada anak baru tersebut, padahal semua anak yang di kelas itu saya berikan perhatian semuanya seperti itu. Karena anak ini baru, terus ada broken home seperti itu, saya kasih perhatian agar anak itu tidak jadi tidak mengusir temannya seperti itu. Cuma teman yang lain itu Bu yang merasa cemburu seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Dari skala 10, anak itu ketika dikasih perhatian sama buku, dilakukan pendekatan, di skala berapa? Sementara ini saya merasakan itu pendekatan yang saya lakukan itu masih di skala 7. Skala 7. Iya. Dari skala 7, nah Bu Puput ini mengharapkan nantinya di skala berapa? Saya sih menginginkan untuk skala 9 seperti itu ya Bu ya, untuk agar saya itu lebih benar-benar memberikan pendekatan terhadap anak gitu, agar anak tersebut juga alih-alih nanti berangsur-angsur nanti jadi lebih sikapnya dia di sekolah sama teman-temannya itu lebih baik lagi seperti itu. Menginginkan untuk yang ke skala 9 paling tidak seperti itu. Berarti langkah-langkah Bu Puput itu untuk menyelesaikan permasalahan ini apa saja Bu? Insya Allah nanti saya berpikirnya seperti ini Bu, saya ingin melakukan pendekatan terhadap anak, tetapi yang tidak membuat anak yang lain itu cemburu seperti itu ya. Jadi saya berencana untuk datang ke rumahnya sepulang dari sekolah. Jadi di luar jam sekolah saya akan datang ke rumahnya, ke rumah anak tersebut untuk melakukan pendekatan. Saya nanti di sana bisa menanyakan mengapa anak itu menjadikan bergaul itu seperti apa di rumah, gimana perhatiannya orang tua juga di rumah seperti itu. Karena memang di rumah itu dia tinggalnya sama kakek neneknya seperti itu. Berarti tidak ada salah satu dari orang tuanya yang menemani ya? Tidak Bu, karena orang tuanya itu mamanya sendiri kan sudah berpisah. Mamanya itu bekerja di Jakarta, sementara ayahnya juga bekerja Bu di luar kota juga. Jadi anak ini tinggalnya sama kakek neneknya seperti itu. Dan kakek neneknya ini sudah sepuh, sudah tua sekali. Menurut Bu Kuku, ketika mau melakukan penyelesaian atau mencari solusi, ada hambatan apa yang Ibu hadapi? Yang saya pikirkan tentang hambatan itu karena anak baru itu tinggalnya sama kakek neneknya, sementara untuk perhatian kakek nenek itu karena sudah kondisinya sudah sepuh itu tua, jadi mungkin kurang perhatian, jadi kurang untuk saya datang ke rumahnya itu nanti tanggapan orang tua yang sudah kakek nenek itu akan kurang Bu. Jadi kurang itu yang menjadi hambatan. Jadi nanti jadi orang tua mbah-mbahnya ini itu jadi kurang perhatian ke anak tersebut gitu. Jadi menghambat itu ya. Udah ya? Oke. Bu Kuku, dari tadi permasalahan yang Bu Kuku sampaikan, Bu Kuku dalam menyikapi masalah tersebut, apa yang akan Bu Kuku lakukan? Insya Allah ini nanti solusi yang akan saya lakukan yaitu saya akan mendatangi rumah dari anak tersebut ya Bu ya. Tapi saya akan melakukannya di luar jam sekolah Bu. Karena saya melakukan tersebut untuk menghindari teman-teman yang lain, murid-murid saya yang lain itu agar tidak merasa cemburu saat saya melakukan pendekatan yang lebih kepada anak tersebut. Seandainya dilakukan di jam sekolah atau di lingkungan sekolah, nanti ada yang melihat anak-anak itu nanti jadi cemburu. Jadi insya Allah nanti rencananya saya akan melakukannya itu saat di luar jam sekolah, saya akan mendatangi rumahnya seperti itu. Begitu ya Bu Kuku ya. Dalam melakukan pendekatan nantinya, kira-kira hambatan yang Bu Kuku akan hadapi itu apa? Sepertinya hambatan yang akan saya hadapi itu saat saya mengetahui bahwa saat datang ke rumah yang ada itu adanya kakek neneknya ya Bu ya, karena kedua orang tuanya tidak
di rumah, sementara anak tersebut ikut mengikuti ikut di rumah kakeknya, kakek neneknya. Dan kakek nenek itu mohon maaf karena sudah sepuh, jadi mungkin agak kurang paham tentang bagaimana cara pendekatan terhadap anak seperti itu. Mungkin kalau kemarin-kemarin itu kakek neneknya itu yang penting anaknya diam. Nah itu jadi anak kakek neneknya itu mungkin kurang paham dengan pendekatan anak tersebut. Oh, berarti tidak ada salah satu orang tua yang mendampingi ya Bu? Tidak ada Bu, orang tuanya bekerja. Oh iya, oh iya ya, cukup kasihan ya sebenarnya Iya. anak itu ya. Berarti Iya, yang dilakukan anak tersebut itu bukan karena perilaku dasarnya, tetapi Iya, memang karena lingkungan iya keluarga seperti ya. itu. Iya. Iya. Dalam menangani anak tersebut, buku pastinya akan menginginkan adanya perubahan Ya, sikap betul, ya. iya, betul. Iya. Rencana buku yang akan dilakukan apa? Di samping rencana yang akan saya lakukan itu mendatangi rumahnya, dan saya itu nanti akan meminta bantuan dari tantenya. Tantenya itu adik kandung dari ibunya, ibu anak tersebut. Jadi nanti saya akan meminta bantuan kepada tantenya bagaimana cara nanti pendapatan kepada anak tersebut. Karena saya berpikir saat dengan tantenya, karena lebih muda, pastinya akan lebih memahami daripada dengan kakek neneknya seperti itu. Bagus sekali langkahnya ya Bu Kukuh ya. Bu Kukuh, apa harapan Bu Kukuh untuk masalah ini? Harapan saya yang pasti anak tersebut itu nanti akan ada perubahan Bu. Yang awalnya dia itu mungkin merasa kurang perhatian, dengan adanya pendekatan dari sekolah, dari keluarga terutama, itu nanti anak tersebut berangsur merasakan menjadikan pribadi yang hangat seperti itu, lebih sayang kepada temannya, mau bersosialisasi juga terhadap teman-teman juga di rumah sekolah maupun di rumah seperti itu, dan anak tersebut tidak merasakan sendiri seperti itu, tidak merasakan kurang perhatian seperti itu. Berarti Bu Kukuh menginginkan adanya perubahan sikap dari Iya. anak tersebut, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, bahkan di lingkungan masyarakat Iya, ya Bu betul ya. Bu. Iya, bagus sekali Bu Kukuh ya. Untuk langkah selanjutnya siapa saja Bu Kukuh yang akan dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pastinya karena semua ini kan tidak luput dari kolaborasi yang baik ya Bu ya. Dari tentunya di lingkungan sekolah itu saya akan melibatkan rekan sejawat, kepala sekolah seperti itu, mengkondisikannya di sekolah seperti itu. Dan selain di lingkungan sekolah juga yang berperan juga keluarga terdekat dari si anak tersebut, yang seperti itu tadi, kakek neneknya dan juga tantenya itu, adik dari ibunya seperti itu. Berarti Bu Kukuh akan melibatkan semua warga yang ada di sekolah ya, baik Iya. teman-temannya Teman-temannya teman juga. sejawat, terus di lingkungan Sekolah. keluarga ya. Iya betul. Iya. Iya. Jadi kesimpulannya ya Bu Kukuh ya, dari permasalahan yang Bu Kukuh hadapi, jadi Bu Kukuh ingin melakukan pendekatan kepada Iya, anak betul. dengan anak tersebut tadi ya, dengan mendatangi rumahnya di luar jam sekolah, Iya betul. agar anak lain tidak merasa ada yang cemburu. Iya betul. Ya, tidak merasa ada anak lain yang diistimewakan Iya, seperti betul, itu ya Bu Kukuh iya. ya. Ya, dan Bu Kukuh akan mengajak kerjasama dengan kepala sekolah, dengan